Pentingnya keselarasan antara visi organisasi dan strategi komunikasi. Ketika ngebahas tentang visi organisasi dan strategi komunikasi, saya membahas tentang sebuah senjata yang penting dari sebuah organisasi. Ketika kita bicara tentang visi organisasi, maka kita bicara tentang arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Ya, di satu sisi kita akan melihat sebuah mimpi besar dari organisasi yang dibangun mau kemana dan seperti apa output dan outcome dari sebuah organisasi tersebut. Dan ketika kita bicara tentang strategi komunikasi, maka kita akan bicara tentang sebuah alat untuk mengkomunikasikan visi tersebut kepada publik, ya, dan juga stakeholder, baik itu internal maupun eksternal. Dan keduanya mestinya selaras ya. Kalau nggak selaras jadi aneh ya. Itu kayak orang bawa mobil mestinya kita belok ke kanan tapi yang teriak suruhnya belok ke kiri. Pasti nggak bakalan nyambung. Dan pasti akan terjadi masalah. Karena bicara tentang visi dan strategi komunikasi, ini satu mata rantai yang memang tidak boleh terputus. Ya. Nah, permasalahannya adalah seringkali kita berhadapan dengan ketidaksesuaian ya antara visi organisasi dan strategi komunikasi. Apa dampaknya? Dampaknya adalah distrust. Publik akan bingung dan malah akan mempertanyakan sebenarnya organisasi ini bentuknya apa, mau dibawa kemana, dan sebenarnya apa impact yang diharapkan dari organisasi tersebut. Kita ambil contoh misalnya seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah NGO, ada sebuah non-government organization atau LSM atau misal organisasi atau yayasan misalnya seperti itu, selalu bicara tentang kepedulian, selalu bicara tentang membantu orang-orang miskin, selalu bicara tentang membantu orang-orang yang memang duafa. Tapi alangkah anehnya ketika mereka justru membuat sebuah konten komunikasinya menghadirkan sosok yang glamor, ya menghadirkan misalnya contoh kegiatan-kegiatan mereka justru malah kegiatan-kegiatan yang isinya hura-hura, ya. Misalnya acara mereka bikin event di hotel, mereka bikin event dengan venue-venue yang tentunya kadang nggak pakai sponsor ya, dan itu pasti akan nggak relate. Akhirnya publik akan mempertanyakan, ini uangnya dibawa kemana dan jangan-jangan uangnya ini habis hanya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Apalagi kayak kasus terakhir yang kita sama-sama tahu, tsunami filantropi yang terjadi di salah satu lembaga besar di Indonesia. Tapi di sisi lain ketika kita melihat komunikasinya ini relate, ya, sejalan antara visi organisasi, berharap misalnya ya merubah mustahik menjadi muzaki misal seperti itu, dan strategi komunikasi yang dibangun ini pastinya harusnya sejalan. Visual yang dimunculkan adalah bicara tentang kesuksesan para mustahik-mustahik yang dibantu oleh organisasi tersebut, ya. UMKM-UMKM yang berkembang dan juga mereka-mereka yang akhirnya dari tidak berdaya menjadi berdaya. Dan ketika visi organisasi ini sejalan dengan strategi komunikasi, maka ini akan menjadi sebuah kunci ya dari munculnya kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut dan akhirnya trust akan terbangun dan lembaga ini akan organisasi ini akan bisa jauh lebih besar. Dalam era media sosial, apakah kecepatan komunikasi lebih penting daripada akurasi dalam menghadapi krisis? Ya, sampaikan opini Anda sebagai seorang strategi komunikator dan jelaskan resiko serta konsekuensi strategi dari pilihan tersebut. Nah, ketika kita bicara tentang media sosial dan era kecepatan komunikasi, maka kita bicara tentang satu hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Bicara tentang kecepatan dan ketepatan. Apalagi dalam situasi krisis ya. Karena kalau kita bicara tentang situasi krisis
komunikasi dari sebuah organisasi ataupun perusahaan ya di media sosial, maka memang yang diharapkan oleh stakeholder, oleh netizen hari ini bicaranya tentang kecepatan. Kalau kita lambat sedikit merespon dari keluhan misalnya atau komplain atau misalnya isu-isu yang merebak dan beredar di media sosial, maka ini akan memperburuk citra organisasi atau perusahaan kita. Tapi catatannya di sini adalah ketika justru malah kita menghadirkan permasalahan yang lebih parah, yaitu blunder terhadap informasi. Makanya dalam beberapa konteks ke-PR-an yang saya pelajari, justru kalau memang kita nggak paham dan nggak tahu, maka sampaikan saja tidak tahu dan tidak paham. Ya, jangan justru malah menghadirkan sebuah statement baik itu tertulis maupun verbal, yang justru seolah-olah kita tahu tapi kita tidak mengerti, yang akhirnya memperparah. Yang paling parah adalah ketika akhirnya ruang blundernya jadi lebih besar, apalagi melibatkan banyak pihak. Dan ini akan pastinya kecepatan itu akhirnya tidak menjadi sebuah solusi, ya. Kalau misalnya ketepatan tidak bisa kita hadirkan. Jadi ketepatan dan kecepatan ini harus jadi satu paket, ya. Karena banyak sekali kasus-kasus di sosial media, ya. Sebenarnya bukan hanya di organisasi ataupun perusahaan ya. Seringkali justru malah pemerintah melakukan statement-statement blunder, ya. Menyatakan kenaikan A atau menyatakan informasi B, menyatakan keputusan C misalnya seperti itu, yang justru malah blunder ya. Besoknya dianulir, besoknya direvisi, akhirnya distrust. Publik tidak lagi mempercayai statement-statement yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya salah satunya ya. Ini beberapa kasus yang kita justru hari ini lihat, justru akhirnya memunculkan demonstrasi besar-besaran bahkan chaos. Pertanyaan ketiga, ini menarik. Menurut Anda, apakah satu pesan strategis bisa efektif untuk semua stakeholder? Analisis pendapat Anda dengan mengaitkan pada segmentasi audiens dan penyesuaian pesan dalam strategi komunikasi. Nah, ketika kita bicara tentang sebuah pesan, ya, dan bagaimana strategi komunikasi ini bisa dimainkan untuk stakeholder, maka kita harus menggarisbawahi pada sebuah inti dari pesan, substansi dari pesan yang ingin kita sampaikan. Ketika kita mau menyasar segmen Gen Z ya, maka kita pasti akan masuk, bukan hanya Gen Z tapi Gen Alpha. Pastinya kita akan menggunakan tools TikTok ya, media sosial TikTok. Ketika kita ingin menyasar generasi milenial termasuk baby boomers, kita akan membidik Facebook misalnya salah satunya, atau YouTube misalnya. Lalu ketika kita ingin menyasar generasi milenial ya, dan kebanyakan, maka kita akan melihat Instagram mampu untuk kita akses sebagai salah satu strategi komunikasi yang segmented berdasarkan usia dan tingkat pemahaman mereka. Dan ini juga yang harus digarisbawahi bahwa ketika terjadi sebuah transformasi digital di masyarakat, ya, kita juga harus memahami bahwa tidak semua wilayah, tidak semua daerah hari ini sudah terakses dengan sosial media, sudah terakses oleh digitalisasi. Karena banyak sekali masyarakat yang ada di daerah, di pedalaman, yang justru mereka hari ini memang belum bisa yang namanya video call ya, karena sinyal masih belum ada. Mereka masih menggunakan cara-cara konvensional, menggunakan surat, brosur, ataupun ya sejenisnya, media cetak ya.
Dan ini juga kita juga harus lihat, jadi bukan hanya bicara tentang stakeholder berdasarkan segmentasi usia, tapi juga stakeholder berdasarkan segmentasi wilayah, ya. Intinya sih sama, hanya bagaimana kita berkomunikasi dan ini juga jadi catatan. Ada yang misalnya kita menggunakan, komunikasi yang sangat cair, ya, apalagi kalau misalnya kita ingin menyasar anak-anak muda, Gen Alpha, Gen Z, itu pasti harus komunikasi cukup cair. Tapi ketika kita ingin mengakses baby boomers, maka komunikasinya harus formal, gitu. Dan, ini juga harus jadi catatan ya, karena memang, eee, agak nggak etis misalnya kita berkomunikasi dengan segmentasi target, baby boomers, lalu dengan gaya komunikasi yang, kayak anak-anak muda gitu ya, itu pasti nggak akan sampai. Yang ada malah kita dianggap tidak sopan atau tidak etis. Oleh karena itu maka, eee, pesan tetap sama secara substansi, tapi bagaimana mengkomunikasikan pesan ini yang pastinya akan berbeda-beda, mulai dari bahasa yang beda, media ya, juga berbeda ya, bagaimana konteks penekanan ya, tanpa mengubah substansi tentunya ya. Dan ini juga jadi sebuah kunci dari, eee, apakah, pesan yang kita sampaikan bisa menjangkau semua stakeholder, yang beririsan dengan organisasi ataupun perusahaan kita. Terima kasih.